Nggak masuk akal lo bilang kencing ke situ. Ini tuh bukan tempat kencing, ini tuh toilet sana. Logika aja sih. Saya udah 1 kali. Saya digituin sama bapak saya 1 kali. Demi Allah, Rasulullah lagi di rumah Kanopi. Madep ke sana. Masa orang berobat, anak sendiri dikocek, tidur bareng 1 kali. Karena apa? Omongan dukun bapak saya. Kenapa nggak ada teman? Sendirian di rumah. Kenapa nggak ada teman? Nggak ada, udah. Kenapa nggak ada teman? Nggak tahu, nggak ada yang mau temenan. Jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di studio. Aku dapat informasi, udah nggak apa-apa, pegang aja. Ini aku dapat informasi tentang Bu Rodah dan juga Dewi sudah Roedah dan juga Dewi sudah keluar dari Rumah Sakit Jiwa daerah Jakarta. Nah, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, Ari gila mah enggak, tapi saya sering kaget karena trauma. Soal orang tua saya gitu, guru saya pergi ke luar negeri terus, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Saya bilang sama bapak, saya udah nggak bisa bahasa Inggris. Kalau saya bisa bahasa Inggris mah nggak apa-apa, berangkat ke Singapura juga bisa kan bahasa Inggrisnya gitu. Bapak kan harus terima kasih, saya bisa berangkat ke Arab. Saya udah berangkat ke Arab udah 3 kali, Mbak Nov. Ke Kuwait 3 tahun, Abu Dhabi 2 tahun, ke Saudi 2 tahun saya. Pas pulang nggak ada apa-apanya, bapak saya yang menghabiskan. Bapak saya kerjanya di sana itu apa, Bu? Cuma istri lagi. Aslinya bapak saya itu pukulan terus ini. Saya ini pukulan terus. Punya suami 3 diceraiin. Suami yang pertama saya belum punya anak, suami yang kedua saya punya anak 1, suami yang ketiga saya punya anak 1. 2 anak saya perempuan semua. Mereka itu pada kangen sama saya. Sayanya kerja di rumah saya kerjanya jadinya apa, Bu? Karena saya pengen itu sama bapak saya, kerjanya mencuri sayanya, Bu. Kenapa mencuri? Karena saya butuh buat makan aja, Kak, Bu. Karena saya kabur dari rumah, saya mencuri di toko gede, terusan sayanya cuma ambil uang 100.000, terusan 200.000, udah itu aja buat makan, buat jajan doang sayanya. Kagak ngambil ini. Kamu ngambil kotak amal kan? Kotak amal di masjid? Enggak. Apa aja? Yang diambil dompet? Kagak, cuma uang aja. Ya, uang di dompet kan? Bukan. Uang di mana? Di toko gede. Di toko. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus? Terusan jadinya sayanya kalau ada toko gede saya masukin, kalau ada toko gede saya masukin, kalau ada floor itu tempat uang saya ngambil, enggak semuanya gitu, saya ngambilnya 100.000, 200.000, dan juga. Kamu tahu nggak kayak gitu kamu meresahkan orang-orang sana? Iya. Agak boleh. Hasil medis kamu adalah kamu skizofrenia, yaitu kamu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya biarin, saya bilang orang-orang bilang saya orang gila juga nggak apa-apa, karena saya tukang pencuri, saya udah gitu aja sayanya. Saya pengen ketemu sama anak, bapak sayanya nggak boleh. Terus gimana sih, Bu? Nah, Mbak Nov, gimana? terus saya tanya lagi, kenapa kamu berusaha kabur di yayasan? Malah saya seneng kok di yayasan nggak kabur. Bohong. Demi Allah, saya nggak kabur dari yayasan. Malah saya pengen saya udah pernah ke penjaraan 2 kali.
pertama nggak tahu berapa bulannya. Kamu mau kabur Itu dari jalan. atas naik loteng. Ayah ya emang. Iya bener. Naik loteng yayasan. Yayasan. Toko. Bukan, di yayasan kamu berusaha mau kabur naik loteng. Terus sampai medik-medik ke dapur. Ngapain ngumpet-ngumpet? Nggak ngapa-ngapain, kenapa ngumpet-ngumpet? Kencing toilet ada. Mau ngapain ngumpet-ngumpet ke situ? Udah dilihat sama saya, udah keliat baru ngendep-ngendep segala. Mau ngapain coba kesini-sini? Liatin, ada yang Iya, mau ngapain? nggak apa-apa. Ya, ada yang salah. Iya terus mau ngapain ke situ-situ? Kan udah sering dibilangin jangan ke situ-situ. Giliran udah kelihatan aja ngendep-ngendep kayak maling. Bikin ulah terus. Nggak masuk akal lo bilang kencing ke situ. Ini tuh bukan tempat kencing, ini tuh no toilet sana. Logika aja sih. Nanti saya Ada CCTV, kita kan ada CCTV Ayah, semua. ya, sok. Iya, wis bilang iya aja, iya. Kenapa berusaha mau kabur? Saya nggak kabur, nggak kabur. Saya pas itu saya bisa pengen kabur karena apa? Saya pengennya mencuri terus sih sayanya. Tangan makeri pengen mencuri uang 100.000, 200.000 gitu aja udah. Oh, ke laptop. Terus di yayasan berapa kali mau kabur? Cuma itu doang, satu kali. Satu kali doang. Ayo, Kenapa mau kabur? cuma pengen mencuri di toko gede. Jadi gatel tangannya. Iya, pengen mencuri. Rp100.000, 200.000 gitu. Kamu di yayasan, di tempat aku yang di yayasan kemarin, mau Ayo. kabur lewat mana? Kagak itu. Apa? Cuma ngeliat-ngeliat doang, nggak kabur, nggak apa, karena udah pasti itu sih masih digembok. Apa? Iya, kamu kan Ayo, berusaha Bang. naik lantai Ih. 2 kan? Enggak. Dari lantai 2. Ya. Enggak, terserah. Terus di yayasan gimana? Jadinya saya merasakan enak sayanya. Malah saya bilang sama si bunda itu, Bu, boleh nggak kalau Mbak Nov kesini, saya nggak mau pulang. Saya udah betah di sini, saya bilang kayak gitu. Malahan saya di penjara 2 kali, karena apa? Pak, saya nggak mau pulang. Karena bapak saya, semuanya keluarga bapak saya nggak ngakuin saya seperti anaknya. Malah saya disuruh pergi lagi dari rumah. Ya udah saya pergi lagi dari rumah, terus udah gitu, bapak saya udah merasakan nggak ngakuin saya. Udah, saya bisa kabur karena bapak saya, karena benci sama bapak saya. Kenapa bohongin saya terus, suruh ngomong sama ibu saya, suruh jangan bilang-bilang kalau bapak di sini kerjanya istri lagi. Kan kasihan ibu saya hanya di Arab. Kasihan. Katanya sekarang juga katanya ibu saya mau pulang 4 bulan lagi di Arab. Kata siapa? Kata ibu sayanya 4 bulan lagi. Terus? Bapak sayanya tapi masih merasakan nggak mengakuin saya itu seperti anaknya gitu aja udah. Belum tuh. Sekarang saya ngomong sama Kak Novi ya, maaf ya kayak saya nggak mau pulang nih sekarang. Demi Allah Rasulullah saya nggak mau pulang. Kalau kakak mau pulangkan saya ke rumah, lebih baik saya sama ibu ini aja. Yang tadi saya ngomong, kata Kak Novi katanya, Reda, diam, jangan berisik sih. Tadi Kak Novi kan ngomong, saya sama bapak saya saya nggak butuh apa-apa anak-anak saya, cuma butuh kasih sayang doang, udah itu aja sayangnya, butuh perhatian sama bapak saya sama ibu saya, udah. Karena bapak sayanya masih aja ngomong nyuruh saya pergi ke
Singapura, Taiwan, Hong Kong. Saya udah bilang sama bapak saya, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Bapak seharusnya Pak terima kasih anak saya bisanya pergi ke Arab. Nggak apa-apa, saya pergi ke Arab lagi juga nggak apa-apa. Tahu nggak? Teman-teman kamu udah berangkat ke Singapura, Taiwan, Hong Kong karena apa? Gajiannya gede, Roida. Ya saya tahu gajinya gede, tapi saya nggak bisa bahasa Inggrisnya, nggak bisa bahasa Hong Kongnya. Macam kayak gitu kan? Kata saya balik kayak gitu. Lo tuh juga bisa, sayanya nggak mau. Ya habiskan sama bapak saya. Bapak saya kerjanya apa? Istrinya, aku udah bilang doalik penuh. Saya pengen naik motor seperti teman-teman tuh, bondingan. Saya digundul 2 kali nih, Bu. Karena 2 kali saya digundul sama bapak saya. Terus kenapa? Dikurung di kamar. Ya edan saya aja. Maaf, saya kayak gitu. Ya, jadi ini saya gila. Saya ketemu sama anak, agak boleh terus. Saya nggak bakalan, saya pengen ketemu sama suami saya gini terus. Saya juga tahu nggak mau. Masa udah cerai saya ginian sama suami saya? Enggak, saya juga Pak. Enggak Pak. Saya udah 1 kali. Saya digituin sama bapak saya 1 kali. Demi Allah, Rasulullah lagi di rumah Kanopi. Madep ke sana. Masa orang berobat, anak sendiri dikocek, tidur bareng 1 kali. Karena apa? Omongan dukun bapak saya. Kalau kamu pengen sembuh, anak kamu berobat ya, nek ke dokter tuh, kamu nggak ngabiskan uang. Kalau kamu pengen anak kamu pengen sembuh aja, kejang-kejangnya aja, tidur bareng, baru aja anak kamu sembuh. Demi Allah, Rasulullah pas pulang dari rumahnya dukun, saya malamnya bapak saya nggak tahu pergi kemana, terus ada suara motor, saya bilang kayak gitu. Saya ngintip dari jendela, lah bapak saya pulang, pura-pura tidur, biarin nggak digituin kan. Reda, dibuka pintunya bro. Saya kalau ngomong kayak gini masih kelihatan dari mata nih Bu. Saya digituin sama bapak saya 1 kali sembuh, ya nggak sembuh malah gila kan, malah iya sayanya tidur bareng sama bapak saya. Disumpah ayu. Ini masih ini saya. 1 kali saya digituin sama bapak saya. Ya apain? Tidur bareng. Sini saya. Oke. Nah, intinya aku nggak tahu kebenarannya betul apa enggak, tapi yang jelas aku hanya membantu mengobati Mbak Roeda ke rumah sakit. Hasilnya adalah, nah ini hasilnya bahwa Mbak Roeda ini skizofrenia atau ODGJ seperti itu. Dan aku dapat info dari Mbak Rofiko selaku dari pengurus yayasan, katanya Mbak Roeda kemarin itu sempat mau kabur dari yayasan dengan cara lewat dapur dan juga lewat lantai 2 loteng katanya gitu. Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa jujur aku karena tanggung jawab ya sama keluarganya, sama orang tuanya, dan sama warga sekitar. Aku juga takut kalau dia kabur dan nantinya aku yang disalahkan sama pihak keluarga. Makanya ini aku mau coba konsultasi atau bicara sama keluarganya mau gimana. Kalau tetap masih mau di yayasan, mungkin resikonya kalau kita, ya aku nggak tahu, soalnya dia bisa lewat dapur atau bisa lewat lantai 2, takutnya kabur tanpa sepengetahuan kita, itu aja sih. Ya. Nah, kalau Mbak Roeda stresnya kenapa? Jujur banyak hal yang bikin dia menjadi depresi, karena aku udah dapet info juga laporan dari dokter. Mungkin dari faktor ekonomi, yang tadinya dia pegang uang dan setelah pulang dari TKW dia nggak punya uang. Yang kedua juga karena faktor dia tidak berhasil untuk hubungannya gitu. Nah ini sama Mbak siapa namanya? Mbak kecil. Nah ini sama Mbak Dewi. Mbak Dewi gimana Mbak Dewi kabarnya?
Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Dewi. Hah? Kenapa? Aku ya dari itu dari rumah sakit kan. Aku terus minum obat tuh. Yang kenceng suaranya. Aku lumayan baik sih. Agak baik. Kamu kemarin kenapa suka marah-marah? Ih, apa namanya cager, Gusti? Astagfirullahaladzim. Tinggal guys, kayaan bumi naga sepertos kieu. Ieu tempat tidurna. Tuh. Ya kayaan murang kalihna depresi. Ya kunaan make menghirup. Ya, istighfar. Kunaon? Nya. Aku itu ya kata orang itu aku sering itu apa dibilang depresi gitu. Kenapa depresi? Ya kan itu ada tekanan mungkin ya di itu. Di mana? Di rumah karena aku kan sering dimarahin di rumah. Jadi aku gimana gitu, nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah. Terus kamu nanyain tas kamu mulu, kenapa? Ada duitnya 200.000, kalau hilang saya ganti 2 juta nanti. Nggak usah takut ya, karena di sini semuanya nggak ada yang pegang barang. Semua pasien yang masuk di yayasan itu semua dititipin dulu. Nanti kalau sudah pulang, kalau sudah sehat kita kembalikan beserta barang-barang yang ada. Gitu, jadi nggak usah takut. Ada duitnya katanya 200.000 katanya gitu. Nggak usah takut. Emang siapa yang mau ngambil? Nggak akan mungkin ada yang mau ngambil ya. Dan di sini nggak boleh make up sayang. Aku itu suruh dibawa ibu aku kan nggak mau bawa itu alat make up kan nggak mungkin ya kalau di Enggak, rumah sakit. kamu di rumah sakit jiwa minta dikirimin alat make up katanya. Nggak, bukan itu celana dalam aku Oh. sama itu aja sama baju. Jadi perawat nginfoin aku katanya ini Dewi minta dibawain cemilan. Iya, Kalau cemilan oke, kita bawain. Tapi kalau alat makeup buat apa? Masa di rumah sakit dia minta alat makeup, kita kaget juga gitu. Kok bisa minta alat makeup, mau ngapain makeup sayang? enggak, aku cuma minta itu aja cemilan. Oke, jadi Dewi ini banyak tekanan dari faktor di rumah. Ya sekeluarga gitu. Aku juga itu sering dipukulin Sama? sama bapak aku. Kenapa? Gak tahu. Bukannya kamu yang malah galak sama keluarga? Enggak, aku kan jadi kayak gini tuh aku sering dipukul, makanya aku jadi jadi melamun gitu. Oh, terus habis itu kamu belum boleh pulang, Dewi. Belum boleh pulang. Di yayasan gimana? Makan sehari berapa kali? 2 kali. Hah? 2 kali. Roeda, sehari berapa kali makan? 3 kali. Pagi, Pagi, siang, sore. sore. Berarti berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali apa 2 kali? 3 kali. Oke, berarti sehari makan 3 kali ya. Terus udah gitu di sana ada kegiatan mengaji. Udah ada belum mengaji? Oh, kamu belum ada ya? Ya, belum ada jadwalnya karena kan kita habis Natal dan Tahun Baru libur. Nah, terus ada apa lagi di yayasan? Hah? Cuma nggak ada, makan aja makan. Makan, tidur, istirahat, ya kan? Karena kan emang masih dalam tahap pemulihan. Kamu masih ngomong sendiri. Sholat ya, pasti sholat itu sholat. Ya, terus Dewi, Tapi kenapa? aku di rumah nggak ngomong sendiri, enggak. Tapi sering melamun gitu. Kalau di rumah sih gitu. Kan nggak ada temen. Kenapa nggak ada teman? Sendirian di rumah. Kenapa nggak ada teman? Nggak ada, udah. Kenapa nggak ada teman? Nggak tahu, nggak ada yang mau temenan. Jauh. Kamu umur berapa sih? 17 tahun. Ya, 17 tahun. Oh, berhenti sekolah dari kelas
2 SMA. 2 SMA. Oke. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Terus mau berubah nggak untuk orang tuanya? Mau berubah nggak? Untuk lebih sehat, nggak marah-marah? Ya kalau marah-marah sih enggak. Kalau enggak bakal marah-marah lagi. Nggak bakal marah-marah lagi. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Mau telepon nggak mamanya? Iya, aku mau mau video call. Ya, video call Mbak orang tuanya Mbak.